kemarin yang buku Rasulullah Teladan Utama jilid 1 sudah selesai. Sekarang kita pindah ke jilid 2, yaitu yang berjudul Madinah yang Bercahaya. Pengepungan. Satu persatu para sahabat pindah ke negeri Yastrib. Di Mekah hanya tinggal beberapa sahabat. Ada yang masih ditahan atau disiksa oleh orang-orang musyrik Quraisy. Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar pun masih bertahan di Mekah. Melihat perkembangan Islam, musyrikin Quraisy mulai gelisah. Mereka lalu mengadakan rapat di Darun Nadwah. Melihat perkembangan Islam, musyrikin Quraisy mulai gelisah. Mereka lalu mengadakan rapat di Darun Nadwah pada pagi hari. Ketika itu iblis datang ke pertemuan. Dia menjelma lelaki tua yang penuh wibawa. Dia mengaku berasal dari Najd. Dari pertemuan itu, mereka bersepakat untuk mengutus pemuda tangguh dari setiap kabilah. Tugasnya mengepung rumah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW siang itu. Malam ini ujar Jibril, "Kau tidak boleh tidur di kasurmu." Itulah isyarat yang berarti Rasulullah SAW diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pindah ke Yastrib. Siang terik menyengat. Rasulullah SAW bergegas ke rumah Abu Bakar. Beliau tidak biasa datang siang hari. Abu Bakar terkejut didatangi Rasulullah SAW. Suruh orang-orang untuk keluar, wahai Abu Bakar, pinta Rasulullah SAW. Ya Rasul, tidak ada siapa-siapa kecuali keluargaku. Jawab Abu Bakar, sesungguhnya Allah telah mengizinkanku pindah dari Mekah. Bisik Rasulullah SAW. Apakah aku yang akan menyertaimu? Tanya Abu Bakar. Ya, sahut beliau. Abu Bakar menangis mendengar kabar itu. Dia merasa gembira. Ya Nabi Allah, aku telah menyiapkan 2 unta untuk berhijrah, kata Abu Bakar gemetar. Mereka berdua lalu menyusun rencana. Semuanya diperhitungkan dengan baik. Malam pun datang. Suasana Mekah begitu sunyi. 11 laki-laki tangguh dengan pedang di tangan berjalan mengendap-endap. Mereka mengepung rumah Rasulullah SAW. Sesekali mereka mengintip dari celah pintu. Mereka ingin memastikan Rasulullah SAW masih ada di dalam rumah. Sementara itu Rasulullah SAW juga tengah bersiap-siap untuk hijrah. Beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipan orang Mekah. Tidurlah di ranjangku, bisik beliau kepada sepupunya. Selimuti seluruh tubuhmu dengan selimut hijau ini. Sebelum tengah malam, para pengepung diserang rasa kantuk. Tiba-tiba, pintu rumah Rasulullah SAW terbuka. Rasulullah SAW berjalan keluar rumah. Beliau menaburkan pasir ke atas kepala para pengepung sambil membaca surat Yasin ayat 9. Masya Allah, Allah membuat mereka tertidur nyenyak. Mereka tidak menyadari kepergian Rasulullah SAW. Lalu iblis yang menjelma lelaki tua dari Najd itu datang lagi. Rencana kalian telah gagal.
Muhammad telah keluar saat kalian masih di sini. Dia menaburkan tanah ke atas kepala kalian, lalu pergi. Apa kalian tidak sadar? Serunya marah. Mereka segera berbuat mengintip ke dalam rumah. Terlihat seseorang masih tidur di dalam dengan selimut milik Rasulullah SAW. Lalu mereka segera masuk ke dalam untuk memastikan. Ternyata yang berada di balik selimut adalah Ali. Barulah mereka sadar bahwa Rasulullah SAW telah pergi. Sementara itu, Rasulullah SAW bergegas berjalan menuju rumah Abu Bakar. Mereka berdua keluar dari kota Mekah menuju Gua Sur. Orang-orang Quraisy segera mengejar mereka berdua. Apakah orang-orang Quraisy berhasil menangkap Rasulullah SAW dan Abu Bakar? Nah, itu dia cerita dari buku Rasulullah Teladan Utama. Sekian cerita dari saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.